Damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Kalau Anda memperhatikan pengajaran-pengajaran, Anda memperhatikan khotbah-khotbah di gereja, atau seri-seri khotbah atau buku-buku, salah satu bahasan yang menarik ada tentang eskatologis. Apa itu? Tentang kedatangan Tuhan, atau lebih tepatnya tentang parusia, ya, kedatangan Tuhan yang kedua. Itu menarik sekali diperbincangkan, itu menjadi begitu banyak, akhirnya kemudian khotbah-khotbah sampai dibuat berseri-seri, terutama kemudian tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Silakan saja. Cuma yang menjadi perhatian saya begini, akhirnya tafsirannya menjadi berlebihan gitu ya, menjadi kesana kemari, akhirnya apa yang harusnya menjadi fokus akhirnya ya hilang. Maka kalau saya membuat khotbah ini dengan tulisan dengan judul tafsiran berlebihan atas tanda akhir zaman itu sebuah pengalihan isu, ya saya serius di sini. Karena isu parousia, isu eskatologis, fokusnya bukan tentang tanda-tanda kehadiran. Iya, kita mesti waspada, benar. Tapi begini loh, kita sudah menjelaskan sepanjang masa tentang kedatangan kedua Tuhan, dan saya rasa itu cukup. Tidak perlu ditambahkan dengan tafsiran-tafsiran yang lain, tafsiran yang aneh-aneh gitu ya. Karena ada isu, ada amanat yang jauh lebih penting daripada itu. Ketika Tuhan mau naik ke surga, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 dituliskan demikian. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 7, kalau The Message menerjemahkan seperti ini, you don't get to know the time. Timing is the father business. Parafrase saya begini, tidak perlu tahu kapan aku datang, itu urusannya Tuhan. Urusanmu adalah menjadi saksiku. Itu isu dan amanat yang lebih penting daripada sekedar mencari tanda-tanda, menghitung kapan Tuhan akan datang kembali. Menjadi saksi itu urusan kita. Menjadi saksi itu bisnis kita. Menjadi saksi itu amanat kita. Saksi dalam bahasa Yunani digunakan kata martus. Those who after his example have proved the strength and genuineness of their faith in Christ, even by undergoing a violent death. Martus itu, saksi itu adalah mereka yang mengikuti teladan Kristus dan menunjukkan ketulusan iman mereka kepada Kristus, kesetiaan iman mereka kepada Kristus, keteguhan iman mereka kepada Kristus, bahkan saat harus menghadapi ancaman kematian. Itu saksi martus. Dari kata martus itu kemudian muncul kata martir kan? Ya, karena mereka mengikuti teladan Tuhan bahkan sampai kepada kematian. Itu tugas kita. Boleh belajar tentang akhir zaman, silakan. Supaya waspada supaya kita berjaga-jaga, silakan. Tapi ingat, jangan lupakan amanat kita yang penting ini. Karena saya selalu mengatakan seperti itu. Mau Tuhan Yesus datang hari ini atau Tuhan Yesus datang 100 tahun lagi, bagi orang yang setia dan berjaga-jaga, tidak ada bedanya.
kalau kita setia berjaga-jaga, memperagakan ketulusan, kekuatan iman kita, memperagakan hidup kita yang menadani Kristus, mau Tuhan datang hari ini atau Tuhan datang 100 tahun lagi, itu tidak ada beda. Itu amanat bagi kita. Saya tidak bosan mengingatkan karena masih pandemi, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Kalau dalam ruangan ya ventilasi durasi jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.